Yang pertama pertanyaan, kalau ke kuburan itu membaca apa Ustadz? Pertama membaca doa uluk salam. Yang kedua memohonkan ampunan. Ampun. Okay. Terus yang ketiga, ini yang ketiga. Panjenengan napa niku tak beri keterangannya hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pernah dengar nama ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu beliau yang disebut sebagai pendiri pemikiran Wahabiyah, itu menulis hadis, nama kitabnya Ahkami Tamannil Maut. Ini nama kitab. Niki pertama hadis riwayat Imam Tabrani. Yang kedua riwayat Sa'ad Az-Zanjani. Hadisnya marfu dari Abu Hurairah menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Man dakhalal maqabir. Catat Pak niki. Man dakhalal maqabir. Barang siapa yang masuk ke kuburan berziarah. Tentu kuburannya orang Islam. Ya, summa qara'a Fatihatal kitab. Lalu membaca Fatihah. Wa qul huwallah, dan membaca qul huwallah. Wa alhaakumut takasur, dan membaca alhaakumut takasur. Kemudian berdoa begini, inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallah. Ini kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya kitab ini Ahkami Tamannil Maut. Itu ada di kitab karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadis ini menceritakan kalau ada orang masuk ke kuburan, membaca Fatihah, membaca Qul Huwallah, membaca Alhaakumut Takasur, atau membaca yang lain-lain, lalu dia niat mendoakan ahli kubur yang didatangi, maka orang yang mendoakan ini menjadi penolong bagi orang yang dibacain doa di dalam kuburnya. Begitu. Dicatat nama kitabnya Pak. Niki kitabnya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab Ahkami Tamannil Maut. Begitu. Terus yang ditanya panjenengan secara spesifik, ini masalah ikhtilaf. Ada yang mayoritas ulama membolehkan, bahkan menganjurkan. Sebagian ulama ada yang nggak mau. Ya tinggal pilih saja. Panjenengan milih yang nggak mau apa milih yang mau, itu aja. Gitu. Hadisnya tadi. Kemudian yang berikutnya tentang surah Yasin. Kok dibaca di kuburan Ustaz? Ini sampean buka tafsir Ibnu Katsir. Ditulis keterangannya. Tafsir Ibnu Katsir. Di pengantarnya Ibnu Katsir. Bahwasanya Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menulis tentang riwayat yang oleh para ulama maknanya diartikan dengan dua makna. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang mati di antara kalian. Nah itu maknanya ada dua. Makna pertama adalah orang yang akan meninggal dunia disuruh dibacain ya Yasin. Itu makna pertama. Makna kedua, orang yang diperintahkan dibacain Yasin itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Begitu. Jadi maknanya ada dua. Mau pilih yang mana panjenengan? Ya monggo terserah panjenengan.
Yang penting panjenengan tahu ilmunya dulu. Nggih. Katanya Imam Ibnu Katsir niki Bapak Ibu yang saya tampilkan niki di slide niki kitab tafsir Ibnu Katsir. Jangan keliru nggih. Nanti panjenengan jangan membaca kitab tafsir Sahih Ibnu Katsir. Lah itu bukan ini. Itu bukan punyanya Ibnu Katsir. Jadi ada dua ya. Panjenengan jangan keliru. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Sahih Ibnu Katsir. Nah, yang Sahih Ibnu Katsir nanti gak ketemu itu teman. Kenapa? Sudah gak asli. Jadi ada kitab-kitab di dalam Islam ini, ada kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah. Nggih. Di antaranya yang dirubah, saya tak beritahu dulu. Pak Sugeng nanti lihat itu. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Sahih Ibnu Katsir. Lah yang tafsir Sahih Ibnu Katsir itu sudah tidak asli. Nggih, sudah bukan kitabnya Imam Ibnu Katsir. Paham nggih? Lah yang tersebar di dunia saat ini, kalau bukan orang pondok pesantren sing pinter maca kitab, ya rata-rata ngambil yang Sahih Ibnu Katsir itu, yang bukan asli, KW. Nah, kira-kira jenengan pilih yang asli apa yang KW ya terserah juga panjenengan. Yang jelas yang akan saya terangkan ini nanti nggak ada di kitab Sahih Ibnu Katsir. Karena itu bukan kitabnya Imam Ibnu Katsir. Tak terang nggih. Yang Sahih Ibnu Katsir itu KW. Tak terang ping balik-balik. Kenapa? Saya ke masjid-masjid di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, tempat saya pengajian, itu yang ada bukan tafsirnya Ibnu Katsir, tapi tafsir Sahih Ibnu Katsir. Lah niku bukan kitabnya Imam Ibnu Katsir. Nggih. Paham nggih? Ya. Jadi kalau nggak diterangkan, soalnya jamaah-jamaah niku yang rata-rata yang sudah yang punya terjemahan, ya. Yang punya terjemahan itu bukan terjemahannya tafsir Ibnu Katsir, tapi kitab kitab KW-nya, yaitu tafsir Sahih Ibnu Katsir. Lah yang akan saya terangkan nanti kalau panjenengan membaca yang Sahih Ibnu Katsir itu bukan aslinya, yang saya terangkan tidak akan ketemu. Bukan pikirannya Ibnu Katsir. Yang Sahih Ibnu Katsir. Tak beritahu niki terang-terangan ke panjenengan, mengedukasi biar tidak salah paham. Nah niki Pak, saya perbesar niki. Tadi hadisnya apa? Iqra'u ala mautakum ya Yasin. Bacakanlah surah Yasin kepada orang yang meninggal dunia atau akan meninggal dunia. Ini keterangannya Imam Ibnu Katsir. Walihadza qol ba'dul ulama. Sebagian ulama katanya Imam Ibnu Katsir mengamalkan min khasa'isi hadhihi surah. Keistimewaannya surat Yasin. Annaha la tuqra'u. Surat Yasin tidak dibaca inda amrin asirin, pada perkara-perkara yang rumit dan ruwet, illa yassarahullahu, melainkan pasti Allah akan memudahkannya. Wa ka'anna qira'ataha indal mayyit, ya, la tanzilur rahmatu wal barakatu wal yasbula alaihi khurujar ruh. Dan apabila dibaca surah Yasin, dibaca kepada orang yang akan meninggal dunia, rohnya itu keluarnya lebih mudah. Maka orang kalau mau meninggal bacain surat Yasin. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan untuk membaca surah Yasin untuk orang yang akan meninggal. Lah makna yang kedua oleh para ulama diartikan iqra'u ala mautakum, itu juga bermakna orang yang sudah meninggal dunia juga dibacakan Yasin. Begitu, Pak. Keterangannya di mana? Ya banyak di kitab Al-Azkar,
di kitab tafsir Ibnu Katsir, di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, terus di kitabnya Imam Qurtubi namanya Syarhus Sudur. Yang berikutnya kitab Ar-Ruh karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu nerangkan itu semua. Nah, cuma informasi kitab-kitab yang saya sebutkan ini tidak nyampe kepada umumnya umat-umat di perkotaan. Iya. Umumnya yang di perkotaan itu tidak dibaca nih kitabnya Imam Ibnu Qayyim niki. Padahal niki kitab hadis yang berhubungan dengan roh manusia. Jadi rohnya manusia niku, Pak, menurut keterangannya Imam Baihaqi hadis, ya, bahwa orang mati itu seperti orang yang kal-gharik al-mutaghawwis. Jadi orang mati itu seperti orang yang orang tenggelam di lautan. Gimana pengen tahu itu, Ustaz? Yo mati yo dhisik. Kalau kal-gharik al-mutaghawwis atau mislul gharik, ini hadisnya. Jadi orang meninggal dunia itu seperti al-gharik al-mutaghawwis. Kal-gharik al-mutaghawwis. Niki keterangannya aja. Saya nyatet ini udah tahunan ya nyatet ini. Niki. Hadis riwayat Imam Baihaqi di kitab Syu'abul Iman. Mal mayyit fil qabri. Mayit itu di alam kubur kal-gharik al-mutaghawwis. Seperti orang kerem di tengah laut al-mutaghawwis. Tolong. Gitu. Coba pun bayangno panjenengan pun di makamno. Terus yantaziru dakwatan, nunggu doa. Talhaquhu, doa yang datang dari min abin, mungkin bapaknya. Au ummin atau ibunya. Au akhin utawa saudaranya. Au sodikin utawa teman-temannya. Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kalau orang yang di alam kubur itu didoain, itu merasakan kenikmatan yang andaikan dunia ini seisinya dibanding dengan doa yang ia terima, itu masih lebih dicintai doa itu daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis ke 9295. Tapi hadis yang model-model ngene gak diwaca karo Pak Sugeng. Akhirnya gak tahu ndongakno wong nang ahli kubur. Hadisnya Imam Muslim bahwa Kanjeng Nabi ziarah tiap malam, berdoa di makam Baqi, ya ora tahu diwaca pisan. Ya, gak diwaca no. Padahal Kanjeng Nabi itu riwayat Imam Muslim mengatakan setiap akhir malam berdoa di makam Baqi. Gitu. Subhanallah. Ini sunnah-sunnah Nabi yang tenggelam itu di perkotaan. Tenggelam sama sekali. Kalau saya kan bukan orang kota, sehingga tetap melakukannya tiap berapa hari sekali begitu. Nggih, bahkan tiap hari kadang. Jadi begitu Pak Endri ya. Jadi niki hadisnya riwayat Imam Baihaqi, lalu riwayatnya Imam Ibnu Qayyim niki. Niki Pak. Nih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Silakan buka kitab Ar-Ruh. Silakan buka kitab Ar-Ruh tentang orang membaca Yasin di kuburan. Kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim itu muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya kitab Roh. Berapa tebal halaman? 800 halaman. Ada yang 800, ada yang 700, ada yang 200. Panjenengan beli terjemahnya niki. Ini diterangkan bahwa di sini ada orang kana rajulun yaji'u ila qabrihi. Ini di kitabnya Imam Ibnu Qayyim. Bahwa dulu ada orang yang datang ke kuburan ibunya yaumal jum'ati, setiap hari Jumat. Fayaqra'u surat Yasin, membaca surah Yasin. Faja'a fi ba'di ayyamihi, kemudian di beberapa hari yang lain datang juga
baca surah Yasin. Kemudian berdoa begini, Allahumma in kunta qasamta li hadhihi surah sawaban faj'alhu fi ahli hadhil maqabir. Ya Allah, jika engkau berkehendak saya bagikan pahalanya surah Yasin ini kepada semua yang ada di kuburan ini. Falamma kana yaumal jum'atil lati taliyaha ja'at imra'atun. Jumat berikutnya ada perempuan datang. Faqalat anta fulanun ibnu fulana. Qala na'am. Kamu itu anaknya Anu ya? Iya. Anaknya Anu ya, si Anu itu? Iya. Qalat inna bintali matat fara'aituha fin naum jalisatan ala syafiri qabriha. Faqalat ma ajlasaka hahuna. Faqalat inna fulan ibni fulana ja'a ila qabri ummihi faqara'a surat Yasin. Jadi kuburannya katanya Imam Ibnu Qayyim, orang laki-laki yang berziarah ke kuburan ibunya itu membaca surah Yasin, mendoakan ibunya. Lah di sampingnya kuburan ibunya itu ada seorang perempuan meninggal, masih muda. Datang ke mimpi ibunya. Ya. Jadi ibunya bermimpi. Bermimpinya itu gini, kenapa kamu itu kok duduk-duduk di teras-terasnya kuburan itu? Oh iya, saya oleh Allah diberi nikmat lantaran Pak Sugeng itu yang ziarah ke makamnya ini, itu tiap hari datang, tiap Jumat datang, membaca surah Yasin dan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, pahala yang engkau berikan dari apa yang saya baca, saya niatkan untuk doa kepada yang ada di kuburan ini semuanya. Sehingga saya diberi nikmat gara-gara bacaannya dia. Gitu. Ini di kitab Ar-Ruh karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi Pak Endri lek kepingin ngaji bab iki butuh waktu 3 bulan dengan saya. Mondok ke tempat saya. Tak wacakno kitabe kabeh. Nggih. Gak cukup, makanya pertanyaan ketiga, keempat, kelima tidak saya jawab. Biar bulan depan ngaji lagi. Iya. Iya nggih. Semoga bermanfaat.